Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 284. Sorry, 285 dan 286. Ini ayat-ayat dahsyat sebab kita tahu bahwa Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, ketika sampai di Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tinggi sekali di sana, yang dekat dengan Allah, Rasulullah SAW diberi 3 hal. Yang pertama adalah sholat, yang kedua penutup, ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah seperti yang kita akan bahas hari ini. Yang ketiga adalah ampunan bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah. Jadi sangat signifikan untuk kita memahami ayat-ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Nah, saya bacakan, mudah-mudahan saya bisa menceritakan keindahan dan kedahsyatannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman rasul-rasul kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan begitu juga orang-orang yang mukmin. Mukmin itu satu level di atas muslim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasulnya. Ini adalah elemen dari agama kita. Elemen kita disusun kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Satu elemen hilang, agama ini kolaps. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasulnya. Ingat, ini kita berada di surat Al-Baqarah, surat yang diberikan kepada Bani Israel, surat yang menceritakan tentang Bani Israel. Kesalahan mereka adalah mereka beriman kepada seluruh nabi dan rasul kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjelaskan kenapa mereka disebut kufar. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, kami mendengar, kami taat, dan kami memohon ampunanmu, ya Rabb, dan kepada kamulah kami akan kembali. Nah, jadi ketika kita menerima apapun dari syariat-syariat apapun yang datang melalui Rasulullah SAW, seorang muslim punya kewajiban berkata, kami dengar dan kami taat. Dia tidak berhak untuk menanyakan atau mengkomplain atau berharap itu dirubah. Dengar dan taat. Ingat, sebelum ayat itu diceritakan bahwa sahabat-sahabat itu menceritakan kepada Rasulullah bahwa, ya Rasulullah, kami tidak bisa menertibkan hati ini supaya tidak berbuat dosa hati. Nah, akan tetapi sebagai mukmin, apa yang kalian lakukan adalah kami dengar dan kami taat. Selanjutnya, Allah itu maha bijaksana. Allah tahu apa yang bisa dilakukan oleh hambanya dan apa yang tidak. Banyak kan contohnya? Contoh, ketika kita
dalam harta warisan. Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Respon manusia tidak terima, tidak adil. Ini sama-sama manusia. Kenapa jenis kelamin membedakan? Betul nggak? Dan kita terbiasa untuk menggunakan akal untuk mencerna apa yang Allah sudah turunkan dan berpikir bahwa akal itulah adalah sumber referensi kita. Apa yang akal atau perasaan kita katakan tidak baik, tidak baik. Padahal Allah pencipta manusia, Allah lebih tahu apa yang baik buat manusianya. Saya lanjutkan. Kami memohon ampun kepada Rob kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Jadi kehidupan kedua ini manusia tidak akan terlepas dari kesalahan. Kita berharap Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita mengakui bahwa kita akan kembali kepada Allah di kehidupan kedua nanti. Yang sekarang adalah kehidupan pertama, nanti adalah kehidupan yang kedua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ini merupakan kasih sayang Allah, kebaikan Allah kepada makhluknya. Jadi Allah akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban ketika seseorang tuh punya kemampuan untuk menolaknya. Umpamanya seseorang harus terpisah hidup dengan keluarganya. Nah, seseorang ini umpamanya ayah hidup di kota A, keluarganya hidup di kota B. Nah, ayah ini tidak bisa menjangkau kota B untuk sesuatu alasan. Nah, ketika anggota keluarganya di kota B ini melakukan kesalahan yang sekiranya si A ini berkumpul dengan B, maka A ini akan perlu bertanggung jawab karena dia adalah kepala keluarga. Disebabkan kondisi yang tidak memungkinkan mereka bersatu, maka Allah akan membebaskannya dari kesalahan. Itu contohnya. Kemudian contoh yang lain adalah ada kapal mau tenggelam sehingga ada orang yang berusaha menyelamatkan dirinya, dia berenang terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau itu dia tidak menjumpai makanan yang halal, sehingga dia harus memakan makanan yang haram. Nah, disinilah konsep syariah yang Allah tidak akan meminta pertanggungjawabannya walaupun dia bertentangan dengan syariah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Jadi ketika kita lupa, umpamanya kita lalai dalam melakukan sholat subuh karena lupa, kemudian
kita tahu kita salah, tapi kita berharap Allah untuk tidak menghukum kita karena itu. Nah, kemudian yang disebut dengan tersalah adalah kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni kita ketika kita melakukan suatu kesalahan karena kita belum tahu hal yang benar menurut syariat. Semua orang mengalami proses kan dalam mencari ilmu. Ketika dia dulu masih dalam keadaan bahlul, masih dalam keadaan bodoh, dia tidak tahu suatu perbuatan itu tidak boleh, sehingga dia tersalah. Nah, kita minta Allah maafkan kita di situ. Tapi ini tidak menutup kewajiban bahwa seseorang itu harus mencari ilmu sampai dia mati. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya Rabb, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kita tuh benar-benar mendapatkan berkah dengan Rasulullah SAW. Dulu syariat tuh berat. Mungkin masih ingat kita pernah membahas tafsirnya bahwa ketika Bani Israel itu berbuat kemusyrikan dengan menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri, tobatnya adalah saling membunuh. Sanggup kita untuk menjalankan syariat yang diberikan kepada Nabi Musa ini. Nah, sekarang Allah sudah membuat agama ini menjadi agama yang lurus, mudah, dan penuh kemurahan hati dari Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Di sini kita minta bahwa jangan kami ini diberikan musibah, jangan diberikan kepada ujian yang terlalu berat, yang kemampuan kami ini yang terbatas ini tidak mampu menjalaninya. Setiap orang pasti pernah merasakan ujian dari Allah yang maha berat menurut dia. Padahal Allah dengan ilmunya sudah menakar semuanya bahwa kalian terpilih untuk ujian ini karena kalian mampu menghadapinya. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, Engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum-kaum kafir. Itulah kenapa kita diminta untuk menjalin kedekatan dengan Allah dengan selalu berdoa atas hal-hal yang sepele. Ketika kita jatuh berdarah, kita minta Allah bantuan untuk hilangkan sakitnya. Sampai kepada level yang tertinggi ketika kita dalam penindasan orang-orang kafir, penindasan secara fisik atau secara ekonomi, hanya Allah lah penolong kita. Kepada orang-orang yang mengingkari agama Allah, menolak keesaan Allah, menolak risalah dari Nabi,
maka kita meminta agar kita bisa mengalahkan mereka. Bisa mengalahkan mereka maksudnya bisa memenangkan adu argumentasi ini, bisa meyakinkan mereka untuk berpindah kepada kebaikan, atau dalam konsep yang lebih tinggi lagi, ketika kita harus berjihad, berperang melawan mereka, bantulah kami. Seperti sekarang umat muslim lemah. Bagaimana cara kita untuk bisa mengalahkan mereka? Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.